Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina rasulillah. Bagus Cahyo Purnomo, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bersama dengan anak-anak di sini akan membahas Sunan Gunung Jati. Siapa beliau, terlahir dari pasangan siapa, dan kiprah beliau seperti apa. Mari kita simak. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, salah seorang putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam beliau berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana Tumenggung Cirebon pertama sekaligus uak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, beliau dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah, yang pada sekarang ini kami insya Allah akan menjelaskan terkait salah satu saja ya, silsilah dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada beliau. Ini salah satu versinya. Salah satu versi yang menjadi rujukan ya, diantaranya adalah ini dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mempunyai putri yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali, kemudian melahirkan Sayyidina Husain As-Sibti, lalu mempunyai anak Syarif Ali Zainal Abidin, mempunyai anak Syarif Muhammad Al-Baqir, mempunyai anak Syarif Ja'far As-Sadiq, lalu mempunyai anak Syarif Musa Al-Kazim, lalu mempunyai anak laki-laki lagi yaitu Syarif Ali Ar-Ridha, lalu Syarif Muhammad At-Taqi, lalu Syarif Ali An-Naqi, lalu Syarif Hasan Al-Askari, kemudian Syarif Muhammad Al-Mahdi, lalu Syarif Ali, Syarif Isa, Syarif Yahya dari Uzbekistan, lalu mempunyai anak laki-laki Syarif Abdullah, lalu Syarif Ahmad, lalu Syarif Jalaluddin, lalu Syarif Ahmad Jumadil Kubra, lalu mempunyai anak Syarif Ali Nurul Alam, kemudian Syarif Abdullah Umdatuddin, dan lahirlah putra yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Lalu beliau itu menimba ilmu ya kan. Ketika selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Itu ketika masih masa remaja. Lalu memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480. Beliau menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, yaitu Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten yang pertama. Lalu
Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Syekh Syarif Hidayatullah dikenal sebagai tokoh yang memimpin proses Islamisasi di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dari segi pemerintahan dan pengaruh politik, Syekh Syarif Hidayatullah merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Beliau memiliki peran sentral dalam mendirikan dan mengorganisir pemerintahan kesultanan tersebut. Dari pengaruh politik, selain berperan sebagai pemimpin spiritual, Syekh Syarif Hidayatullah juga memiliki pengaruh politik yang besar. Kesultanan Cirebon menjadi salah satu kekuatan politik yang penting di Jawa pada masanya. Untuk peninggalan kultural, beliau dikenang dalam budaya Jawa melalui berbagai tradisi dan legenda. Peninggalan-peninggalan sejarahnya juga masih dijaga dengan sangat baik di Cirebon. Pengajaran-pengajaran spiritual dan keagamaan Syekh Syarif Hidayatullah masih berlanjut melalui para pengikutnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang membawa ajaran Islam yang toleran dan damai. Syekh Syarif Hidayatullah adalah contoh nyata dari bagaimana para ulama pada masa lampau memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pembentukan identitas budaya di wilayah Indonesia. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.